Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Ketemu lagi nih sama Ami Rantau. Tepat di daerah mana sebetulnya Sobat Muslim? Saat ini kita ada di City, di tempat salah satu favoritnya orang-orang kota yang ada di Auckland itu, salah satunya adalah ke playground yang namanya Silo Park atau Silo Park. Saat ini ada kegiatan olahraga pekanan gitu katanya, olahraga untuk para mahasiswa penasaran sebenarnya, pengen sekalian sapa mereka, plus kita jalan-jalan, kan ini hari Sabtu. Nah sebelumnya aku tadi udah parkir, ini mau ngasih tahu untuk bayar parkir kebetulan di sini first hour free, jadi 1 jam pertama free, tapi habis itu kita harus bayar $7. Kalau hari Minggu ini jauh lebih murah, $3. Nah yuk, kondisinya seperti biasa, cuaca New Zealand yang dalam sehari bisa tiba-tiba hujan, terus panas, angin, kembali hujan, itu kejadian di hari ini. Tadi tuh sempat hujan, terus panas, tiba-tiba angin, tiba-tiba turun lagi dikit hujan. Ya udahlah ya, itulah New Zealand. Jadi kalau hujan pun bisa ditungguin biasanya. Nah, ini salah satu hiburan anak-anak di New Zealand, bermain bersama keluarga. Lihat deh, playground itu memang jadi santapan utama banget buat mereka. Nah, anakku tadi udah ke sana, tuh sekarang udah mulai sunny lagi. Mataharinya tiba-tiba keluar. Kita review dulu tempat Silo Park ini sendiri. Yang pasti fasilitasnya lengkap, ada toilet di sebelah sana. Tempat sampah sudah pasti ada di mana-mana. Ini jalurnya juga dilalui oleh bis. Kalau dulu saya karena tinggal di City, saya itu biasanya dari rumah tuh jalan kaki ke sini, dari apartemen. Kita lewat sini dulu deh. Ini karena hari Sabtu sudah pasti, kalau cuaca nggak sampai hujan banget, mereka tuh keluar. Kalau misalkan masih diprediksi agak-agak mellow gitu ya, gloomy, mereka masih tetap keluar. Karena kalau hujan ya udah nggak apa-apa. Jadi anak-anak di sini tuh ajaib. Dulu saya pernah kerja di daycare, di Kindi gitu ya. Terus anak-anak itu tetap keluar walaupun hujan. Nah sekarang kita kesini, tuh mereka lihat lagi main. Gimana gak happy kan? Makanya bisa dibilang New Zealand surganya buat anak-anak ya, karena banyak playgroundnya. Ini salah satu juga tempat favorit untuk anak-anak bermain. Banyak banget sih dalam satu spot. Di sini aja binatang bisa hidup sebegitu bebasnya. Oh ya, kemana-mana aku udah nggak lupa bawa air minum ya. Ini buat si bocil yang mau olahraga katanya. Ya kita jalan, ini salah satu memang kegiatan orang-orang New Zealand yang menikmati alam. Seperti biasa pemandangan orang yang lari, New Zealand banget lah pokoknya. Terus ini masih daerah City ya, tapi pemandangannya itu yang bikin bisa me time banget buat kita. Karena dulu aku sendiri juga sering banget menghabiskan waktu di sini gitu, sekedar cuma ngelamun gitulah ya. Kalau misalkan kita ngerasa ups and downs, kadang hidup kan kayak gitu ya. Maksudnya kalau lagi downs banget, kalau lagi ngerasa kayak rindu dan segala macam, kadang kita butuh sendiri. Nah aku tuh biasanya memang seringnya diam aja gitu untuk ngeliatin view sambil berpikir banyak. Ini sih ya pemandangannya. Di sini tuh biasanya suka jadiin night market, daerah-daerah yang dijadiin night market. Kalau siang bentukannya kayak gini, indah banget kan ya, Masya Allah. Santai ini, lihat lucu banget deh. Ini kan hujan, tapi panas. Jadi konsepnya tuh Masya Allah, hujan tapi panas, konsep ciptaan Allah ya. Indah banget, tapi udah nggak terlalu dingin menurutku. Dulu itu suka ada nonton bareng juga di daerah sini. Jadi si layarnya itu di sini ya, di tabung ya, yang gede ya. Salah satu tabung yang besar di sebelah sana. Langsung mereka kayak memfokuskan si layar TV itu, terus kita nonton bareng semua di sini. Bawa beanbag, tiduran, bawa selimut. Ini seru banget. Tapi aku udah lama sih nggak tahu ya apakah masih ada kegiatan nonton bareng. Biasanya film yang diputar tuh film anak-anak. Bersih kan, Masya Allah.
dan family friendly banget New Zealand itu. Nah ini ternyata orang-orang Indonesia nih, para mahasiswa yang sedang berkompetisi bermain basket. Nanti kita siapa tahu punya kesempatan untuk bisa wawancarai mereka. Jadi ternyata menjadi mahasiswa di luar negeri itu bukan melulu soal belajar aja, tapi tetap juga diselingi dengan berbagai kegiatan tentunya. Karena mostly para mahasiswa ini juga yang sudah menikah kan membawa keluarga kayak tadi, keluarga muda dengan anak yang masih kecil, otomatis banyak banget kegiatan yang mereka lakukan di sini. Makanya aku tuh kepo, penasaran bagaimana para mahasiswa ini menghabiskan waktunya selain hanya belajar tentunya. Hai Sobat Muslim, nah akhirnya seneng banget aku bisa ketemu salah satu orang yang menjadi ikonnya banget untuk PPIA. Sebenarnya perkumpulan orang Indonesia yang lagi sekolah, aku sendiri kurang tahu, makanya bakalan interview sama Mas yang satu ini di sebelah saya. Hai. Halo Tenti. Mohon maaf ini sebelumnya kenalin dulu, tak kenal maka kata sayang, identitasnya siapa, dari mana, dan sejak kapan ada di New Zealand. Hai semuanya, saya Teuku Abrar dari Aceh. Saat ini sedang menempuh pendidikan Master of Business Analytics di University of Auckland. Dan kebetulan saat ini menjabat sebagai Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Auckland pada periode 2024 hingga 2025. Wah, keren banget. Berarti waktu di Indonesia, Mas Abrar ini emang senang organisasi atau gimana? Sebenarnya waktu kuliah sarjana dulu saya lebih banyak olahraga sih. Tapi kebetulan kali ini, kebetulan banyak teman-teman yang mempercayakan, mendorong saya untuk maju dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua pada. Oh, keren banget. Tapi aku setuju sih bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi once ketika kita dikasih mandat, ya udah do the best aja. By the way, udah berapa lama di New Zealand? Oh iya, saya nyampe kemarin di bulan awal April. Jadi kira-kira sekarang jalan 6 bulan lah ya. Baru jalan 6 bulan di New Zealand. Berarti masih newbie banget dong ya. Penasaran nih biasanya Sobat Muslim suka kepo. Sebenarnya apa sih yang bikin beda antara Indonesia dan New Zealand buat para newbie ini? Sebutkan 3 hal yang bikin shock culture banget. Sebenarnya shock culture-nya menurut saya lebih nyenengin gitu ya. Misalnya New Zealand ini yang pertama, kalau saya karena dari Aceh yang panas banget, ketemu cuaca yang dingin itu happy gitu. Terus yang kedua di sini juga mungkin kalau orang yang di Jawa lebih relate. Kalau di sana kan benar-benar kayak kita tuh padat ya, intens banget kegiatan sehari-harinya. Kalau di sini tuh lebih work life balance. Orang-orang di sini jam 5 sore udah kelar semua, udah pulang, udah bubar, malam udah pada di rumah semua gitu lah. Jadi lebih asik sih sebenarnya di New Zealand ini, asik banget. Jadi malah hal-hal positif yang akhirnya ditemukan di sini, karena kayak kita swift banget hidupnya ya, kaget gitu dengan hal-hal yang biasanya rame di sini ternyata sepi. Yang biasanya di sana mall aja sampai malam, di sini sampai sore gitu. Sampai sore. Nah, by the way, tolong dikasih tahu dong hari ini tuh ada kegiatan apa untuk PPIA sendiri? Nah, jadi kebetulan ini lagi di bulan September. Bulan September itu ada peringatan Hari Olahraga Nasional di Indonesia pada tanggal 9 September. Nah, untuk merayakan Hari Olahraga Nasional tersebut, PPIA mengadakan Sport Fest, yaitu turnamen olahraga untuk para pelajar Indonesia di sini. Nggak hanya khusus pelajar sih, tapi prioritasnya pelajar, tapi ada juga residen-residen yang ikut berpartisipasi pada turnamen ini. Nah, turnamen ini sendiri ada 5 cabang. Ada basket yang sedang berlangsung, kemudian nanti siang kita ada volley, dan dilanjutkan dengan futsal dan badminton besok, dan yang terakhir itu ada e-sport FIFA. Oh wow, jadi tetap ya walaupun tinggalnya di New Zealand, tapi kita tetap ngikutin event-event apa yang ada di Indonesia, terus akhirnya memperingati juga di sini, ibaratnya kayak gitu. Ih keren banget. Berarti 17 Agustus kemarin ada upacara nggak sih, by the way? Ada, 17 Agustus kemarin kita kerjasama dengan organisasi komunitas warga Indonesia di sini untuk ngadain 17-an. Itu dari pagi sampai malam itu. Iya, jadi ada upacara paginya, kemudian diikuti dengan berbagai kegiatan. Artinya menjadi pelajar di luar negeri nggak hanya melulu tentang belajar ya? Benar, tentunya. Dikira dalam otak saya sebagai pelajar ya kerjanya belajar terus. Ternyata enggak, karena sebagai ketua PPIA malah mengakomodir banyak dengan peluang-peluang lain gitu ya? Benar. Memang salah satu tujuan utama dari PPIA yang pertama adalah untuk keakraban antar para pelajar Indonesia di sini, dan juga untuk
memberikan support kepada mereka apapun yang mereka butuhkan. Jadi kita juga sering ngadain kegiatan-kegiatan untuk agar pelajar ini bisa berkumpul dan lebih akrab gitu. Oh, keren banget. Jadi bener sih, kadang aku ngerasanya waktu pertama datang ke sini, kadang aku ngerasa kayak, aduh aku kayaknya lonely nih, gimana caranya bisa dapetin teman. Karena ketika kita punya sebuah komunitas, kita satu, merasanya jadinya nggak sendiri. Yang kedua, kita kan datang dari negara yang sama, jadi ngerasanya lebih nyambung. Terus yang ketiga, mungkin bisa menjadi link. Benar. Informasi pekerjaan itu bisa dapat nggak sih dari antar temen? Atau kita sambil jalan yuk, biar boleh. Jadi bisa dapat kayak gitu nggak sih informasi-informasi kerjaan? Sering sih, biasanya memang terutama mungkin dalam konteks New Zealand ini saya dengar memang untuk nyari kerjaan itu lebih ke orang dalam gitu ya. Jadi kalau nyari online itu malah cenderung lebih sulit, dan biasanya orang-orang di sini memang para pelajar itu dapat kerjaan dari koneksi biasanya. Entah itu dari grup kita sendiri, grup PPI Auckland, jadi sering ada yang nge-share gitu kalau ada lowongan kerja. Nah itu biasanya sering orang-orang dapat kerjaan dari situ.